Foto saya meletakkan batu tadi udah kalian cetak. Tolong cetak sebesar pintu. Nanti kalau pondok ini jadi, universitas ini jadi, semua tamu yang datang, wali murid, begitu mereka melihat, mereka mau tahu siapa yang meletakkan batu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan siang. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Semangat? Takbir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Aba'ukum salasatun, bapak kamu ada 3. Bapak yang pertama allazi waladaka, itulah ayah kandung, suami dari ibu kita. Yang kedua allazi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya denganmu, itulah mertua kita. Yang ketiga allazi 'allamaka ilman, bapak yang mengajarkan ilmu kepadamu. Di antara 3 bapak ini, bapak kandung, bapak mertua, bapak guru, wa huwa afdaluhum, yang paling afdal adalah bapak yang ketiga. Karena bapak yang pertama mengeluarkan kita dari gelapnya alam gaib ke alam nyata. Bapak yang kedua mengeluarkan kita dari gelapnya alam jomblo ke alam nikah. Bapak ketiga yang paling hebat mengeluarkan kita gelapnya alam kejahilan ke alam ilmu pengetahuan. Ternyata di balik seorang Ustadz Bitoh Purnomo ada 3 bapak yang luar biasa. Inilah yang hadir pada hari ini. Ada bapak kandung beliau, ada bapak mertuanya, dan ada bapak guru beliau. 3-tiganya kita hormati, kita muliakan. Ustadz Bitoh Purnomo sedang mengajarkan ke kita semua, kalau mau sukses, kalau mau besar, maka besarkanlah 3 orang ini: bapak kandung, bapak mertua, dan bapak guru. Mudah-mudahan kita mengikuti jejak beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati bapak, sesuai yang ditulis di baju saya ini, RDPS, Ratu Dewa Prima Salam. Mudah-mudahan tercapai cita-cita insyaallah. Hadir juga bersama kita Ustadz Kemas Ali, ada juga Syekh Syafiq, pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang tak saya sebutkan namanya secara lengkap, bukan saya tidak hormat, tapi saya tidak ingat. Itu kekurangan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Bitoh Purnomo ini keluar dari alam comfortable zone, alam nyaman. Kalau mau nyaman, beliau sudah ngajar di UIN, dosen. Pagi dari rumah ngajar kampus, 2 kelas sebelum zuhur, break sholat zuhur, makan siang, ngajar lagi 2 kelas, pulang ke rumah, makan, tidur, mancing, liburan, selesai. Tapi beliau keluar dari zona nyaman. Akhirnya dia pergi, setelah melewati pohon-pohon kayu di pinggiran kota Palembang, sampailah di padang mahsyar ini. Ini tidak banyak yang mau keluar dari zona nyaman ini. Mohon maaf, saya bukan menyindir
senior-senior saya, kakak-kakak kelas saya, banyak alumni Timur Tengah begitu, pulang jadi dosen. Dan saya pun dulu cita-cita saya dulu begitu. Aku sekolah S1, S2, S3, S cendol, S teler, S doger, S bandung. Setelah itu dapat ijazah. Nanti ijazah ini akan aku bawa ke Universitas Brunei Darussalam, ke universitas di Malaysia. Aku jadi dosen, ngajar pakai jas, pakai dasi, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, mati. Ternyata setelah di alam nyata berbeda. Ada yang lebih menarik daripada kampus. Apa dia? My adventure. Ada petualangan, al-mughamarah, ada petualangan. Jadi Ustadz Bitoh Purnomo ini termasuk mughamir, sang petualang. Kita dibawanya untuk berpetualang, mimpi besar ke depan. Akhirnya beliau ingin membawa Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo. Kami di Riau membawa cahayanya, Nurul Azhar. Beliau membawa anaknya, Ibnul Azhar. Jadi dari tepuk tangannya memang kelihatan betul belum makan siang memang. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah semangat, itu sudah luar biasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari beliau? Pertama, beliau disupport oleh orang-orang besar. Ayah kandung, ayah mertua, ayah guru, ibu kandung, ibu mertua, ustazah guru, orang-orang hebat. Jangan pernah lupakan mereka-mereka ini. Kita besar bukan karena kita sendiri. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Apalagi zaman sekarang, kacang memang udah nggak berkulit lagi. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Kalau mau nyaman, beliau sudah nyaman di kampus. Orang kalau sudah kampus, apa yang mau dikejar? Jadi ketua jurusan, jadi dekan, jadi rektor. Beliau keluar dari zona nyaman itu. Beliau tetap kuliah, beliau tetap ngajar, beliau tetap di kampus, beliau tetap ASN, beliau tetap PNS. Tapi ada mimpi besar yang beliau bangun. Itulah dia Ibnul Azhar. Saya sebagai alumni Al-Azhar hari ini merasa bangga. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, kalian alumni Azhar cuman ngajar aja, cuman ceramah aja, mana pesantren yang kalian bangun? Dengan bangga saya akan menjawab, pergi ke Palembang, ada Ibnul Azhar di sana. Memangnya Ustadz ikut membangun? Saya yang meletakkan satu batu aja. Tak kalian tengok foto-fotonya itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya pergi ke Mesir bulan Agustus 2017. Saya ambil cuti 1 bulan. Semua pengajian saya off-kan. Ngajar di kampus karena Agustus libur. Saya ambil visa 1 bulan, terbang ke Kairo sendirian. Sampai di Kairo disambut oleh Ustadz Dr. Ikhwani di Kairo Airport Internasional. Setelah itu saya diletakkan di satu rumah di belakang rumah sakit Husain dekat kampus Al-Azhar Kairo Mesir. Tinggal di sini, aman di sini. Ini rumah apa? Ini namanya rumah syariah. Walaupun saya usuluddin, saya ditinggalkan di rumah syariah. Zaman saya kuliah dulu mahasiswa bebas, tapi 2017 ada rumah syariah. Lalu saya tanya, apa rumah syariah ini? Rumah syariah ini anak-anaknya punya musyrif, ada pembimbingnya, bangun dibangunkan, ada tahajud malam, sholat berjamaah 5 waktu, macam masuk pesantren lagi, baca kitab, talaki, halaqah, khatam kitab. Oh, siapa penggagasnya ini? Rumah-rumah syariah di Kairo, penggagasnya namanya Ustadz Bitoh Purnomo LCMN. Lalu saya tanya, mana orangnya? Mana namanya Ustadz Bitoh itu? Kata anak-anak yang ngurus saya, beliau sedang S2 di Sudan. Jadi saya mengejar Ustadz Bitoh ini dari 2017.
Dikejar ke Kairo, tak jumpa. 2019 saya kejar ke Sudan, rupanya dia sudah pulang pula. Saya kejar di BKB, dia punya jadwal pula. Bertemunya, inilah aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Batu bata yang mempertemukan kita. Dikejar ke Kairo, tak jumpa. Dikejar ke Sudan, saya sampai ke Sudan, saya tanya, mana Ustadz Bito Purnama? Sudah pulang ke Palembang. Datang saya ke Palembang, dia pun sibuk juga ceramah. Rupanya Allah mempertemukan kami saat peletakan batu pertama. Kalau nanti lahir universitas besar Ibnul Azhar, lahir pondok pesantren terbesar Ibnul Azhar, lahir para ahli-ahli tafsir Quran dari Ibnul Azhar li tahfizi wa tafsiril Quran, maka foto saya meletakkan batu tadi udah kalian cetak. Tolong cetak sebesar pintu. Nanti kalau pondok ini jadi, universitas ini jadi, semua tamu yang datang wali murid, begitu mereka melihat, mereka mau tahu siapa yang meletakkan batu pertama. Mereka tengok foto saya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Itulah yang mengalir, itulah yang saya inginkan dari seremonial hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah beliau sudah menjadi seorang desainer. Beliaulah yang mendesain rumah-rumah syariah. Barulah belakangan muncul banyak sekali. Makanya kemarin ketika ada yang mengatakan, kami ragu mengirimkan anak kami ke Mesir Pak Ustadz, kami takut anak kami nanti nggak belajar, kami takut anak kami siapa yang ngontrol. Ketika heboh berita di sosial media tentang belajar di Mesir, saya bilang jangan ragu sedikit pun tentang belajar di Mesir. Al-Azhar masih tetap tegak berdiri. Terus anak kami belajar di mana? Belajar di Al-Azhar. Tinggalnya di mana? Di rumah syariah. Itu dulu yang sudah didirikan oleh Ustadz Bito Purnomo. Allahu Akbar. Poin yang keempat, tadi ketika Ustadz Bito Purnomo menunjuk anak-anak muda yang berbaju ada kuning-kuning. Ustadz Somad itu anak-anak muda. Setelah saya tengok dekat, tua juga. Mereka ini bukan orang tua. Mereka ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casing boleh tua, tapi signal tetap muda. Semangatnya 28 Oktober 1928. Apakah itu anak muda semua yang Sumpah Pemuda itu? Orang-orang tua yang Sumpah Pemuda itu. Siapapun orang tua yang bersemangat untuk membangun Ibnul Azhar, maka dia adalah anak muda. Siapapun anak muda yang cuek, tidak mau tahu dengan Ibnul Azhar, sesungguhnya dia layak dikirim ke panti jompo. Maka yang hadir semua ini adalah anak-anak muda dengan semangat muda semuanya, insya Allah. Memang tidak bisa sendiri Ustadz Bito Purnomo. Nabi Muhammad SAW, walaupun dia Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, tapi dia tetap dikelilingi orang-orang hebat. Kita mesti bernaung di bawah pohon yang rimbun, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Maka mesti ada orang tua yang mengayomi, menasehati kita. Dialah Abu Bakar Siddiq. Mesti ada orang muda yang kaya raya, dialah Utsman bin Affan. Mesti ada anak muda yang cerdas luar biasa, dialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mesti ada anak muda yang gagah perkasa, dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Mesti ada perempuan yang menyelimuti kita saat kedinginan, yang menolong kita saat kesusahan, dia adalah Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha. Jadi ini parlemen yang disusun oleh Ustadz Bito Purnomo sudah sangat lengkap. Ibu-ibunya sudah ada, bapak-bapaknya sudah ada, anak-anak mudanya sudah ada, relawan-relawannya sudah ada, tim medianya sudah ada. Dari mana Ustadz tahu tim medianya ada? Tadi waktu saya mau pakai helm, mana tim media? Mana tim media? Ini tim media. Ini mesti bekerja. Gambar kami pakai helm, gambar kami meletakkan batu, gambar kami masang semen, itu mesti di-share di TikTok, di Instagram, di grup-grup WhatsApp mak-mak garis keras. Ibu-ibu siap men-share foto tadi?
luar biasa. Jangan lupa, bukan cuma foto yang tadi, foto RDPS share juga.